Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami YT Milenial. Kali ini kita tetap membahas tentang Wali Paidih pada bagian episode kedua yang berjudul Ilmu Melipat Bumi. Sehabis dari pertemuan di Makkah, Wali Paidih kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidih ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya, wali dari India, yaitu Nazir Khan, yaitu ilmu melipat bumi namanya. Teman Wali Paidih ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nazir Khan. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paidih nunut sama temannya dari India ini. Wali Paidih hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba saja Wali Paidih dan temannya Nazir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan, Wali Nazir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidih, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, Wali Paidih tidak repot mencari nunutan lagi. Wali Paidih memejamkan matanya dan mulutnya, mulai berkomat kamit membaca doa khusus. Tiba-tiba saja tubuh Wali Paidih terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidih membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Dia berkata, "Wah, di manakah aku ini?" Batin Wali Paidih yang bersebut. Wali Paidih berdiri melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidih berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lama-lama Wali Paidih mendengar ada orang yang bersenandung membaca solawat. Wali Paidih dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung salawat tersebut. Dan tampaklah di depannya beruang besar putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih ini. Wali Paidih berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidih dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang. Wali Paidih pun menjawab, "Waalaikumsalam," dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidih kan? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini." "Wali Paidih," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir. Memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapat. Coba sekali lagi," kata beruang tersebut. Lalu pergi meninggalkan Wali Paidih. Wali Paidih diam seribu bahasa. Wali Paidih mendongak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata kesasar di kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa berbicara. Setelah sholat sunat 2 rakaat, Wali Paidih mulai merapal doanya kembali dan kling, tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dan memakai surban.
Tampak di tangan mereka senjata AK-47. Terdengar suara bising peluru bersiliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke Kutub Selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Wes, kok nggak kesasar ke Hollywood saja? Oman Wali Paidi. Wali Paidi mengawati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana, tapi operasi jenggot. Memang di sana jenggot yang diperlukan, bukan helm ya. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri, berjalan, cari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa. Ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin, mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan. Tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Al-Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan, Sayyid Maliki tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah sampai di depan dalam Habib Ali Al-Habib, Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih mbak, jawab Wali Paidi. Lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih mbak, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk
nepuk pundak Wali Paidi, mengantarnya keluar dari dalem. Ingat perintah sang Sultan Nak Paidi, setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk khalwat di sana. Ucap Habib Ali. Inggih Mbak, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Oke, sekian dulu guys tentang kisah Wali Paidi pada episode kali ini. Selanjutnya kita akan membahas di episode yang ketiga, yaitu mengobrak abrik kerajaan jin. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa kami meminta tolong kepada para pendengar setia kami untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara menekan loncengnya, like, share, dan subscribe tentunya. Sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.